kita melanggar hukum Tuhan, hukum itu sendiri yang menghukum kita. Jangan bilang nilai-nilai Pancasila itu berita junior itu. Tadi saya dengar si Junior ngomong, dia nggak setuju dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti dia tidak percaya kepada Tuhan dong. Saya udah menyebarkan ya, bahkan di mana-mana saya sudah ngomong bahwa asal muasal Pancasila, tolong dicatat ini ya buat orang-orang yang ada di Zoom ini. Saya tegas, nilai-nilai Pancasila itu asal muasalnya dari Tuhan. Jadi kalau orang yang membenci Pancasila, nilai-nilai Pancasila, berarti dia tidak bertuhan. Saya mau beritahu, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Esa, Elohim. Let us make the man like us. Adam sudah bertuhan, manusia pertama. Dan ini ya, nilai-nilai Pancasila. Makanya Bung Karno tidak pernah mengatakan saya pencipta Pancasila. Semua ciptaan Tuhan. Yang kedua, itu Adam sebagai manusia pertama udah bertuhan langsung, berkomunikasi langsung, bermusyawarah langsung. Kita ini nggak bisa berkomunikasi kepada Tuhan kecuali mereka yang tidak berdosa. Jangan kalian bilang kalian pendeta bisa, bohong. Ya, saya beritahu sekalian, kecuali mereka yang tidak berdosa. Ya, kemanusiaan yang ada dan beradab sudah Tuhan ciptakan juga. Jangan bilang tidak. Ketika Tuhan melihat kasihan Adam itu sendirian. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak Tuhan menciptakan surga-surga dan bumi ini. Yang ketiga, persatuan. Mengapa dia menciptakan manusia itu supaya bersatu? Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Apa enggak ada? Manusia bermusyawarah untuk mufakat dengan Tuhan. Mulai dari Adam, mulai Lot, mulai Nuh, mulai Musa. Semua keadilan sosial. Lihat, ketika kita melanggar hukum Tuhan, hukum itu sendiri yang menghukum kita. Jangan bilang nilai-nilai Pancasila itu berita junior itu. Di orang Batak itu sudah ada. Sebelum negara ini ada, sebelum Pancasila ini ada, sudah diaktualisasikan. Coba contohnya. Ya, orang Batak dulu sudah bertuhan. Opung saya bertuhan itu berdoa tiap malam sampai umurnya 100 tahun. Ya, yang kedua, ada kemanusiaan dan beradab. Di mana? Lihat aja orang Batak, berberi kemanusiaan enggak dia? Yang ketiga, semangat persatuan. Dulu orang Batak makan aja satu tampah, rame-rame. Ya, kalau mau pergi ke sawah, mereka rame-rame. Sekarang udah enggak lagi. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Tolong ini orang Batak di sini ya, biar tahu. Ada Martongo Raja, ada Martupal. Keadilan sosial, pembagian harta warisan ada. Jadi jangan bilang tadi orang Batak itu memalukan itu, si junior itu. Makanya dia nggak tahu nilai-nilai Pancasila itu dari mana. Ya. Kemudian tadi ada yang setuju kalau konstitusi dilanggar. Itulah kesalahan pemimpin kita, perlu dicontoh itu. Kenapa? Senior can do no wrong. Karena dia presiden dipilih, tapi kelakuannya seperti raja. Raja tidak boleh berbuat salah. Raja saja melanggar konstitusi. Lihat, Raja Prancis dipenggal ke kepalanya. Jadi karena kita kebiasaan mentolerir, melanggar konstitusi boleh. Siapa bilang? Ingat, konstitusi itu ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan harus tidak boleh dilanggar. Makanya keliru. Oh kok contohnya Bung Karno, kok contohnya Harmoko? Nggak bisa dong. Kalau gitu nanti semua rakyat bisa melanggar. Hati-hati ya statement itu. Makanya para elit itu tidak paham. Seperti saya katakan tadi. Ya, saya orangnya tegas. Mau apa? Saya tantang sekarang. Kalau saya bilang itu salah, apalagi elit yang ngomong. Tahu nggak? Apa gunanya hukum dibuat? Apa hukum itu digunakan? Jika kita melanggar hukum itu, maka ada resiko yang harus kita tanggung. Melanggar hukum Taurat, melanggar hukum kasih, ada resiko dong. Jadi jangan coba-coba
kita melanggar prinsip yang sudah kita sepakati. Siapapun dia, katanya hukum itu berlaku kepada semua orang, tidak memandang bulu. Hati-hati, ini statement pejabat ini. Saya bilang ini pejabat apa? Jabatannya aja hebat, titelnya aja hebat. Tapi kelakuannya nggak benar. Jangan bikin begitu, nanti semua orang melanggar. Makanya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Melanggar konstitusi, lihat di negara lain. Hukumannya apa? Pancung. Hati-hati loh. Nah, kemudian masalah face to face, masalah gereja. Ya saya bilang, kita memang hidup di Indonesia ini tidak paham makna dan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Saya beritahu tadi Pak Beta Maluku ya, tolong kita pahami dulu lah. Di Undang-Undang Dasar kita memang di pembukaan tidak disebutkan bentuk negara. Tapi di pasal 1 itu jelas bentuk negara Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong ini banyak yang dulu pernah saya jelaskan. Bedanya negara persatuan dan negara kesatuan. United States of America, kita bukan unity, beda. Antara persatuan dan kesatuan itu beda. Kalau persatuan itu terdiri dari beberapa negara. Kalau kita cuma satu negara yang menyatu. Tolong dulu, ini nanti makanya saya melihat banyak sekali lah, jangankan elit, kita sendiri belum paham. Ya, kita sendiri belum paham. Tetapi mengapa sekarang ini terjadi seperti ini? Karena ini kan sudah saya bilang, kita hidup di era global. Era globalisasi yang membawa apa? Aturan-aturan ya yang tidak tahu siapa sang pengaturnya. Tapi kita diatur oleh aturan-aturan yang justru menghancurkan kita sendiri. Itulah globalisasi dan ini proses loh ya. Sekarang kenapa? Kita jangan melihat di bumi Indonesia saja. Lihat di wilayah Timur Tengah, lihat di Eropa. Bagaimana masjid-masjid itu pun dihancurkan. Ya, bayangkan ke Polandia saja nggak boleh satu Muslim pun masuk di sana. Jangankan masjid. Apa kata orang Polandia? Tanah ini adalah milik raja kami. Tuhan Yesus Kristus. Loh, dengar, lihat. Makanya kita harus melihat secara terbuka. Karena dunia ini sudah menyatu. Menjadi apa? Menjadi kampung. Setelah globalisasi ini, era-era khilafah ini kan dari luar juga. Yang namanya transnasional ideologi. Transnasional keyakinan. Yang ini harus kita waspadai. Kalau saya kan kemarin udah bilang. Kalau memang kita tidak bisa membangun gereja di situ, pertanyaan yang pertama, apakah itu rencana Tuhan atau rencana manusia? Atau rencana setan? Tiga-tiganya harus kita kaji. Nah, saya, tolong ini Pak Panjaitan, di kampung nenek moyang saya, di daerah Utagalung itu berdiri masjid. Ada masjid di situ, di wilayah yang namanya Tanah Batak, itu tanah adat. Ada masjid di situ nggak diapa-apain. Jadi mungkin kalau di wilayah Panjaitan nggak ada nggak apa-apa, tapi di wilayah saya yang namanya turunan Guru Mangaloksa itu ada Utagalung, ada Tobing Pangabean. Di Utagalung itu ada. Jangan kita bilang tidak ada. Sekarang masalah intoleransi ini sudah bukan hanya masalah di Indonesia, masalah dunia sekarang. Ya, ini saya mau sampaikan, hati-hati berdiskusi yang tidak paham Pancasila, yang tidak paham undang-undang, ya silakan. Tapi itu undang-undang kesepakatan. Tadi kan saya bilang, konstitusi sumber hukum tertinggi di negara ini. Tapi udah diamandemen. Nah, kalau yang diamandemen itu ya perlu dipertanyakan, mengapa mereka mengamandemen seperti itu. Dan ingat ya, bahwa sekarang ini sedang terjadi. Tolong Pak Paul tayangkan barusan yang saya kirim. Dampak pergeseran paradigma dunia, ya regional, nasional. Coba lihat, tadi ada saya kirim itu. Ada beberapa. Saat ini dengan pergeseran paradigma, ya yang demikian dasarnya, pertama Pak, rakyat ini sudah tidak percaya sama pemerintah yang berkuasa. Artinya yang memiliki otoritas. Bukan ini, satu lagi kalau nggak salah. Satu lagi Pak Paul, ada satu lagi, bukan ini. Tadi ada beberapa kalimat itu. Yang terakhir, coba lihat.
Jadi tolong kita, karena kita tidak mengerti, kita tidak paham, baik itu knowledge kita pun kurang, bagaimana kita memahaminya, makanya keputusan juga kita nggak paham, gitu loh. Coba yang terakhir Pak Paul, yang terakhir saya kirim, nah ini. Inilah dampak dari perubahan. Dari kemarin saya sudah ngomong berkali-kali. The power of change. You cannot control the change. But you can manage. Kita tidak bisa mengontrol perubahan. Nggak bisa. Dulu masalah pembangunan gereja di arah Orde Lama atau jangankan Orde Lama, sebelum Indonesia merdeka, nggak ada masalah itu. Nah sekarang, setelah terjadi pergeseran paradigma, gara-gara era globalisasi ini, apa? Munculnya ketidakpercayaan. Kepada siapa? Kepada pemerintah yang berkuasa, yang memiliki otoritas. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Nah ini memang dampaknya ya begini. Kebebasan yang kebablasan dan sangat sulit dikontrol. Nah terjadinya kompromi. Ini, perhatikan ini. Dan permisif. EU Pakeu sungkan untuk menegur. Nah yang paling parah ini munculnya budaya kekerasan. Lihat kasus GKI Jasmine. Coba pelajari latar belakangnya. Nah kebangkitan kekuatan massa. Lebih takut sekarang pejabat ini kepada ormas. Ya, lebih takut. Ini. Kemudian munculnya ideologi baru. Munculnya konflik agama. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah ini tidak ada waspada lagi. Gara-gara apa? Gara-gara reformasi. Yang tidak siap. Ini lagi. Matinya budaya nasional. Konflik paradigma. Konflik terminologi. Kenapa? Reformasi yang dilakukan 23 tahun yang lalu. Tidak ada konsep. Siapa biang keroknya itu? Pelajari. Jadi kalau elit di atas, dia hanya membuat aturan-aturan di bawah yang berkelahi. Tolong bedakan antara strategi dengan taktik ya. Sasarannya sama. Kalau strategi itu di level yang paling atas, tapi kalau taktik di level akar rumput. Ya, kita nggak tahu bagaimana dari strategi bisa mendukung pelaksanaan taktik. Ini kan saya bilang konflik paradigma, konflik terminologi. Bukan hanya di Indonesia toleransi intoleransi itu terjadi. Ngomongnya di depan toleransi, tapi di belakangnya intoleransi. Ya sekarang kita harusnya ada apa namanya? Ya rembuk nasional lah. Bagaimana baiknya bernegara ini? Sekarang manusia ini sudah salah kaprah karena terobosan pendidikan yang selama ini ya 23 tahun itu cukup besar loh itu ya, cukup lama loh ya. Anak-anak yang berumur 8 tahun waktu itu sekarang udah umur berapa? 30 tahun. Mereka itu sudah dicecokin apa? Pengetahuan yang tidak kepada kewawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, kepentingan nasional. Ingat ya, kepentingan nasional. Saya katakan tadi, kepentingan nasional ada di konstitusi. Kalau tidak mau melanggar itu ya terjadilah begini-begini sekarang. Jadi jangan tadi ada yang ngomong, wah saya nggak setuju dengan Pancasila, keluar aja dari negara ini. Nah ingat, negara ini adalah suatu organisasi. Di mana di situ ada rakyat, warga negara. Nah sekarang saya tanya, kalau kami di militer jelas, begitu ada organisasi militer, apa yang pertama? Ya akibatnya kepada kami sehingga kami jadi militer. Yang pertama, ada hak dan kewajiban serta wewenang. Ada tugas yang harus kami kerjakan. Yang kedua, saya harus patuh kepada aturan. Kalau kalian patuh enggak, bohong. Ya. Yang ketiga, saya harus bisa berkoordinasi dengan siapa saja. Nah, karena saya bagian dari organisasi, sekarang sebagai warga negara. Ini negara, makanya tadi apa? Saya katakan tadi konstitusi itu merupakan apa? Merupakan sumber hukum tata negara, menata negara. Ya. Warga negara harus tunduk enggak? Harus tunduk. Kalau tidak tunduk, namanya apa? Pengkhianat. Jadi jangan bilang konstitusi boleh dilanggar. Pengkhianat itu. Saya berani diskusi sama dia. Buktikan bahwa dia sudah berbuat apa buat negara ini. Nanti kita buktikan bahwa mereka tidak berbuat apa-apa. 75 tahun negara ini. Masih gombal kayak begini rakyatnya.
Masih banyak yang penyakitan. Banyak yang belum merasakan keadilan. Saya tegas ini kalau orang-orang di Zoom ini, saya tegas mengatakan seperti ini, yang pahit saya berikan, tidak ada yang manis-manis. Supaya yang pahit itu bisa jadi obat. Berpikirnya gimana sih, saya nggak setuju. Kalau nggak setuju, jangan masuk ke ruangan ini. Saya kan udah bilang Pak Paul, kita bicara kebenaran di ruangan ini. Ya, kalau nggak saya tinggal. Makanya bagaimana kita menjadi pejuang-pejuang kebenaran sejati. Kebenaran itu yang mana? Nah, kalau bernegara ini tidak ada lagi jalan lain, ya berkonstitusi. Kalau melanggar konstitusi, sama aja pengkhianat. Separatis ideologi. Separatis konstitusi. Itu. Lihat mereka yang khilafah-khilafah itu. Ini yang harus kita tegaskan. Jadi kalau mereka tetap mengotot mendirikan negara khilafah, berdasarkan syariah, bukan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan konstitusi dan ideologi Pancasila. Perang, itu jawabannya. Merdeka, berpisah, itu jawabannya. Kalau mau tahu, viralkan ini sama mereka. Saya nggak takut. Kalau tentara takut untuk apa? Kami tentara nasional, makanya ada kata-kata nasional, bukan tentara khilafah. Ya, tapi udah banyak juga ini terpapar ini. Saya nggak yakin, ya, kita kemarin dengan 51 sama 49 itu khilafah udah separuh loh. Itu yang berhak memilih, yang tidak berhak memilih. Ini yang harus kita waspadai. Makanya perlu ada rembuk nasional. Kalau tidak ada rembuk nasional, negara ini pecah. 2024 itu tantangan kita pertama. Jadi saya mau beritahu ya, jangan kita berkomentar di sini, didengar orang, tapi nggak benar kompasnya. Ingat, kita bukan jarum jam ya. Kita harus pegang kompas. Tadi udah saya katakan, the great art of leadership. Dia punya kompas, punya pedoman, punya panduan. Mau kemana? Ya tidak ada jalan lain. Satu-satunya ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Satu-satunya ya konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu. Nah, terutama adalah pembukaannya yang tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Karena merubah itu berarti apa? Merubah negara. Batang tubuh boleh, silakan. Tetapi itu pun harus ada patokannya. Harus ada standarnya. Mengapa negara kesatuan? Karena unity in diversity. Diversity in unity. Jangan bandingkan sama Amerika. Makanya demokrasi Amerika dilakukan di sini bertentangan demokrasi Pancasila. Apa yang terjadi? Benturan kan? Kenapa? Yaitu tadi demokrasinya demokrasi mayoritas. Voting. Itu yang diajarkan sama founding fathers kita. Oh tidak, hati-hati. Itulah kita mencoba merubah, mencoba mengingkari yang sudah disepakati oleh para founding fathers. Apa? Rasakan akibatnya. Ya, hukum dibuat bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Jangan salah, hukum Taurat dibuat Tuhan. Bukan Tuhan ingin menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Hati-hati loh. Anda ini para pendeta, ya para pastor, jadi contoh. Saya nggak pernah belajar teologi, tapi saya tahu apa aturan main. Di TNI itu kalau melanggar aja, hukumannya udah apa? Teguran. Loh, kita nggak ada teguran. Siapa yang negur itu Syariah Bima? Harusnya gubernur menegur dia. Gubernurnya ditegur oleh siapa? Presiden dong. Persoalannya sekarang, saya katakan tadi nggak, sejak kita merdeka, hubungan antara pusat dengan daerah tidak harmonis. Kecuali di era Orde Baru, gubernur macam-macam, selesai. Sekarang gubernur dipilih, bupati dipilih. Lu merintah gua gubernur, gua dipilih rakyat gua loh ya. Lu jangan macam-macam bikin aturan. Itu yang terjadi. Negara ini sudah negara gagal sebenarnya. Lihat aja di daftar negara gagal, kita ranking keberapa? Beda dengan Singapura, ya, beda dengan Australia, beda dengan Finlandia. Kita tidak termasuk negara gagal. Hati-hati loh ya, hati-hati kita bicara. Saya bicara kalau nggak benar silakan penggal kepala saya.
Itu taruhannya. Makanya saya nggak berani ngomong tanpa ada patokan. Itu si Junior itu beritahu itu. Memalukan orang Batak itu. Ya. Batak itu sudah berpancasila, belum dinormalkan. Sudah dinyatakan, diaktualisasikan. Maka disebut apa? The Golden Rule of Batak. Ya. Musyawarah mufakat, musyawarah untuk mufakat, selalu bermusyawarah. Ya, semuanya raja, tapi tidak ada saling menguasai. Itu mengikuti siapa? Mengikuti ajaran Tuhan. Halo, Junior. Kamu Junior sudah tamat apa kau sekolahmu? Jangan-jangan kau, aduh, kampungan juga kau bikin malu orang Batak kau. Didengar orang Batak. Orang Batak sudah punya the golden rule. Dalian Natolu. Apa itu Dalian Natolu? Itulah semangat persatuan itu. Ya, jangan ajarin orang Batak. Orang Batak itu katanya turunan Yahudi itu. Pak Paul, Yahudi yang bilang itu katanya. Tapi masih perlu dibuktikan karena belum pernah dites DNA. Bandel ini Junior dulu. Ini. Komentar saya, bikin malu. Oke, ini sekaligus penutup ya. Artinya Anda jangan coba-coba bilang Pancasila bukan satu-satunya ideologi di Indonesia ya. Saya aja yang sudah di luar negeri masih bilang Pancasila itu satu-satunya anugerah yang paling hebat buat Indonesia. Ya karena dengan begitu Indonesia bisa bersatu. Kalau nggak ada Pancasila udah kelar itu Indonesia. Walaupun sekarang ada upaya-upaya untuk menggagalkan Pancasila ya. Dan saya Nabi ke-26 menggugat Indonesia dan menggugat Pancasila supaya bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di Indonesia tanpa kompromi. Begitu kita kompromi sedikit pun akan terjadi pergeseran-pergeseran yang luar biasa. Dari pergeseran terminologi sampai pergeseran paradigma dan akhirnya pergeseran ideologi dan akhirnya Anda ya inilah kasus-kasus GKI Yasmin, HKBP Philadelphia ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, banyak sebetulnya. Ada 1.000 gereja sejak tahun 98. Plus di zaman Jokowi saja sudah ada 200, plus zamannya Gus Yakut ini sudah ada 3 setidaknya yang saya hitung itu ya, 3 termasuk HKBP Philadelphia yang sudah konstitusional dan GKI Yasmin yang sudah konstitusional yang tidak sanggup dibereskan oleh Gus Yakut yang ngakunya moderat. Oke, terima kasih buat penutupnya Pak Jenderal, itu luar biasa. Baik Pak Paul, saya mau sampaikan di sini ya. Kalau ada ormas, kalau ada orang, ada kelompok yang menyatakan bahwa mereka menciptakan Pancasila, mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Karena yang menciptakan itu Tuhan. Tapi di Indonesia ini aneh. Bung Karno aja sendiri tidak berani mengatakan saya menciptakan Pancasila, saya menggali Pancasila. Nah sekarang sudah digali, coba lihat statement-statement paradigma sekarang. Bumikan Pancasila. Ya sama saja orang gila kita ini. Ya satu menggali, satu membumikan. Ya lihat aja sekarang komentar-komentar elit itu. Bumikan Pancasila, apa maksudnya? Tapi tidak menempatkan Pancasila di hati dan pikiran rakyat Indonesia. Itu. Tempatkanlah di hati dan pikiran kita. Itu baru orang berpancasila. Saya dulu bilang ketika saya ditanya, Pancasila ini akan abadi enggak? Iya. Kalau dia menjadi darah, daging, dan pikiran anak bangsa Indonesia. Itu yang harus diberikan kepada anak-anak kita sekarang ini. Ada 129 juta generasi muda. Generasi mereka sudah mengaku generasi. Bahkan sekarang bukan generasi XA, sekarang sudah generasi Z menyusul generasi Alpha. Yang pola pikirnya berbeda Pak Paul. Bagaimana kita membekali ini? Bagaimana kita mewariskan nilai-nilai ini? Ini nilai-nilai dari Tuhan. Jangan salah, cuman dikemas saja oleh manusia menjadi Pancasila. Jadi bukan ciptaan ormas ini, hantu belau semua itu. Ya, saya kasih tahu aja lah. Ya kan, tong dodorum, aesteng do kaleng-kaleng kata orang Batak.